Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayana dari Prodi TLM. Saya akan menyampaikan biografi dari tokoh Amin Rais. Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA merupakan pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah pada 26 April 1944 ini adalah anak kedua dari 6 bersaudara dari pasangan Yuhud Rais dan Sudalmia. Amin Rais dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang aktif dalam organisasi Muhammadiyah. Ia pun diberi nama Muhammad Amin Rais dan lebih dikenal dengan panggilan Amin Rais. Kedua orang tuanya merupakan aktivis Muhammadiyah cabang Surakarta, Jawa Tengah. Bahkan, ayahnya berharap Amin Rais menjadi seorang kiai. Kebiasaan berorganisasi orang tuanya pun mengalir dalam darah Amin Rais. Pendidikan dasar hingga menengah, Amin Rais selesaikan di sekolah Muhammadiyah di kota kelahirannya. Lulus SMA, ia kuliah di Fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada waktu bersamaan, ia juga kuliah di Fakultas Tarbiyah UIN sekarang Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di masa-masa mahasiswa inilah Amin Rais terlibat aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan. Ia didaulat menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM dan Ketua Lembaga Dakwah Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Yogyakarta. Di tengah kesibukannya sebagai aktivis, Amin juga disiplin menuntaskan kuliahnya setelah mendapat gelar sarjana dari UGM pada tahun 1968 dan UIN 1969. Setelah melakukan pendidikan di luar negeri, Amin meneruskan pendidikannya di Master Ilmu Politik di University of Notre Dame, Indiana di Amerika Serikat dan selesai pada tahun 1974. Sedangkan gelar doktoralnya diperoleh oleh University of Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1981 dengan mengambil spesialis di bidang politik Timur Tengah dan selesai tahun 1984. Sekembalinya ke tanah air, ia pun menjadi dosen sekaligus sebagai guru besar ilmu politik di UGM. Ia mengajar mata kuliah teori politik internasional, sejarah dan diplomasi di Timur Tengah, teori-teori sosialisme hingga memegang mata kuliah teori revolusi dan teori politik di program pasca sarjana UGM. Selain itu, Amin Rais mengelola Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan PPSK, lembaga kajian dan penelitian yang menyangkut masalah-masalah strategis yang berorientasi pada penguatan pilar-pilar kehidupan masyarakat Indonesia. Sikap kritis makin terlihat pada masa berakhirnya rezim Orde Baru. Sikap kritisnya membuatnya terpental dari jabatan Ketua Dewan Pakar ICMI, organisasi yang dibentuk era Orde Baru. Setelah tak lagi di ICMI, Amin Rais konsentrasi di Muhammadiyah karena terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah pada tahun 1995. Amin Rais terus-menerus berteriak soal eksploitasi alam Indonesia. Tak hanya itu, ia juga menggaungkan perlawanan terhadap praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme di tubuh birokrasi pada pemerintah Orde Baru, Presiden Soeharto. Dalam suasana era reformasi pada 1998, Amin Rais mendirikan Partai Amanat Nasional atau PAN dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum DPP PAN yang pertama. Pada pemilu 1999, partainya ikut pemilu, sayang perolehan suaranya tak disignifikan untuk meloloskan wakil-wakil rakyatnya ke DPR RI. Amin Rais tersendiri terpilih menjadi Ketua MPR RI 1999 sampai 2004. Meski begitu, si reformasi Amin Rais masih terlihat berkuasa. Pada tahun 1999, ia berhasil mengusung Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI keempat, mengalahkan Megawati Soekarno Putri, partainya PDIP pemenang pemilu 1999 dalam sidang MPR RI. Bahkan kekuatan sihir Amin Rais kembali terjadi. Ia juga berhasil mendorong terjadinya impeachment atau pemakzulan pada Abdurrahman Wahid hingga lengser dan mengusulkan Wakil Presiden Megawati menjadi Presiden RI kelima dan sidang istimewa MPR tahun 2001. Dan pada saat itu Amin Rais dijuluki Sang Kingmaker. Namun, kekuatan kingmaker-nya tak berlaku untuk dirinya. Pada tahun 2004, ia ikut Pilpres sebagai calon presiden berpasangan dengan Siswonono Yudhoyono tak mendapatkan suara signifikan. Pilpres secara langsung tersebut dimenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Sejak itu, Amin Rais tak lagi masif ke dunia politik secara terbuka. Ia kembali ke Jogja untuk mengajar. Meski begitu, Amin tetap diberikan amanah di PAN sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai 2010-2015 dan Ketua Dewan Kehormatan Partai 2015-2020.
Di kalangan politisi Indonesia, Amin dikenal sebagai pemikir politik yang vokal. Ia tidak segan-segan melancarkan kritiknya yang tajam terhadap pejabat tinggi sekalipun kritik-kritiknya terhadap berbagai ketimpangan sosial banyak ditulis dalam kolom resonansi harian Republika. Dalam kajian keislaman, pemikiran Amin dipandang banyak memberikan kontribusi sehingga turut memperkaya khasanah intelektual Islam, khususnya di Indonesia. Ia berpendapat bahwa pembaharuan pemikiran Islam terjadi akibat timbulnya degenerasi umat Islam hampir di segala bidang, khususnya bidang-bidang akidah. Degenerasi akidah membawa pada kerancuan dalam berbagai bidang kehidupan kaum muslimin yang pada gilirannya melahirkan degenerasi sosio-moral, sosio-politik, dan dekadensi etik. Karena itu, pembaruan pemikiran Islam sangat diperlukan untuk menghentikan proses degenerasi tersebut dan untuk menutup atau setidak-tidaknya mempersempit kesenjangan antara ideal Islam dan historical Islam dalam teori dan Islam dalam praktek. Sekian penyampaian biografi Amin Rais dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.